itu adalah jumlahnya 106. Kenapa 106? Resta istrinya memperoleh 100 berkat karunia dari Resi Wyasa, ya. Jadi satu bongkok, ya, daging darah itu dengan kemampuan rohani Resi Wyasa jadilah 100. Kemudian Kunti 6. Kenapa 6? Karena itu juga muncul dari Kunti. Dan ke-6 ini semua bukan dari hubungan suami istri, tapi berkat dari para dewa itu. Seperti apa yang termaktub di dalam ini, ya, Mahabharata. Nah, Mahabharata itu hanya satu segmen kejadian dari rangkaian itu sampai dengan selesainya semua itu Parikasit menjabat. Jadi sejarah itu berhenti sampai di situ. Dan Kali Yuga berjalan. Nah sekarang kembali. Krishna, Tuhan. Jadi sebutan ini adalah kami yang menyebut, manusia menyebut. Tuhan satu. Anda sebut apapun silahkan. Nah muncul ini karena Kamsa telah memperoleh wangsit atau wahyu bahwa Tuhan akan turun dalam wujud anak laki-laki bernama, sebutannya dikenal oleh orang banyak, Krishna atau yang maha memikat. Nah, itu artinya ya. Nah, jadi dan tidak disebutkan muncul di mana. Nah, tapi karena sudah jelas seperti itu, akhirnya setiap ada kelahiran anak laki-laki harus dibunuh. Itu perintah Kamsa. Sampai pada akhirnya Wasudewa beristrikan adik dari Kamsa, Dewaki. Hamil juga. Karena ketakutan, akhirnya dia dipenjara. Nah, untuk itulah tadi saya menggeret sedikit ke Yesus. Tapi sekarang saya nggak mau, saya fokus. Sekarang, diakui ataupun tidak, kemunculannya ya disampaikan oleh Wasudewa dan Dewaki muncul dalam wujud Wisnu berlengan 4 itu. Ini rohani. Terus kemudian berubah muncul dalam wujud ya orok laki-laki. Nah, kemudian Wasudewa memperoleh perintah dari suara gaib untuk membawanya ke Wrindawan. Padahal Wasudewa Dewaki sedang dirantai seperti itu, dalam penjara yang dijaga ketat seperti itu, berlapis-lapis seperti itu. Tapi semua itu tidak berarti. Dengan mudah tanpa usaha, Wasudewa jalan keluar. Dan di luar hujan lebat, menyeberangi Yamuna, tidak tenggelam, hanya terus sebatas ini. Sampai pada akhirnya di Wrindawan diserahkanlah ya, kepada Nanda Maharaj, ya, pemimpin para gembala. Ya, itulah. Jadi di suatu area yang namanya Wrindawan sampai sekarang ada itu. Nah, Bapak nggak menjelaskan ini, Bapak curhat ini. Sekarang tidak, ini saya menjadikan fakta karena itu ada fakta dia. Nah, sekarang saya petik satu fakta sejarah ini. Kalau ini bayi biasa, bagaimana bisa mempunyai kekuatan maha luar biasa seperti itu? Ya, kan bisa saja mujizat, Bang. Apalagi Dewaki ini kan memiliki 8 anak, itu loh. Ini perjalanan semua perjalanan dari orok ya. Bagaimana? Iya, saya ngerti. Dewaki ini kan memiliki banyak anak. Krishna ini anak ke-8. Lantas kenapa kemudian anak yang 1 dan ke-7 itu enggak Anda tuhankan juga layaknya Krishna? Dibunuh enggak oleh Kamsa? Iya, ada yang dibunuh. Yasoda itu memang dibunuh. Dibunuh. Semua ya, tapi yang terakhir itu kan Yasoda, yang seharusnya yang dibunuh itu adalah Krishna kan? Anak ke-8 itu. Itu lila lagi, itu kegiatan lagi yang
tidak mampu ditangkap dengan nalar, tapi itu terjadi, ya telah. Itu baru lahir aja sudah kayak gitu. Jadi ya. Nah. Jadi ini gini loh Pak. Yang harus Anda tahu di situ adalah ketika Krishna itu dipanggil kemudian untuk menghadap ke Mathura, diadu dengan orang yang paling kuat dan orang yang paling berani di sana, ya kan? Nah, kemenangannya kemudian itulah yang membuat orang-orang menganggap dia itu adalah jelmaan dewa, kan begitu? Itu bahasa Anda. Krishna sudah umur berapa pada waktu itu? Itu akhir-akhir episode aja kematian Kamsa memang sudah waktunya. Tapi proses dari munculnya bahkan sampai di Dwaraka, ya, terus kemudian meninggalkan dunia material ini tanpa meninggalkan jejak. Arjuna pun tidak bisa ketemu Krishna waktu Krishna mau berangkat tanpa meninggalkan jejak. Tetapi ada utusan Krishna menyisakan hanya segelintir pasukan untuk dilindungi oleh Arjuna. Itu pun Arjuna tidak bisa melindunginya hanya semalam. Itu fakta sejarah. Tetapi kalau nalar kita yang katanya cerdas itu menelusuri itu semua di luar jangkauan manusia. Sekarang satu lagi ya, contoh setelah Anda katakan itu, muncul utusan Kamsa dalam bentuk wanita raksasa, menjelmakan dirinya jadi wanita cantik yang sedang bisa menyusui. Dan budaya di India itu kalau ada orang yang menyusui, itu diterima dengan lapang dada sukacita sebagai karunia. Iya, jadi begini loh Bang. Ya, dari penjelasan kami saya sudah nangkap bagaimana kemudian Krishna itu kemudian dia memiliki kekuatan pada saat dia di Mathura itu. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apa istilahnya nih, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, itu disebut mujizat di dalam agama kami. Itu bahasa ini. Kalau Tuhan itu sumber mujizat. Ya, betul. Dan yang melakukan mujizat itu adalah utusan-utusannya dia gitu. Yang salah kemudian ketika utusannya yang bisa melakukan mujizat ini yang dianggap kemudian Tuhan yang nusul jadi manusia gitu loh. Kalau membaca dengan hati Bhagavatam Purana secara lengkap, Anda pun akan maklum, ya. Nggak masa, yang saya tidak bisa terima itu Pak, Tuhan Anda yang katakan Brahma pencipta langit dan bumi itu nuzul menjadi manusia, dilahirkan oleh seorang wanita. Ya, itu kan dari tadi kan saya sudah katakan Dewa Brahma hanya penguasa alam semesta. Alam semesta Wisnu maksudnya beliau Wisnu itu roh. Itu roh. Wisnu beravatar. Saya bisa masuk sedikit kan tadi? Silakan Linda. Saya oleng saya. Gini. Siapa nih? Bang Bagus. Kita lari kan? Mana ini orang? Ntar dia masuk lagi mudah-mudahan. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Wisnu itu ya, itu kita jelaskan kalau ketuhanan itu ya, artinya menjelma, tidak ada setara dengan manusia. Konsep ketuhanan Hindu itu dia Trimurti. Jadi ada kalau Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Nah, yang suka menjelma ke bumi itu Wisnu. Iya. Jadi ikan, jadi kura-kura, jadi babi hutan. 9 itu sudah termasuk jadi Siddhartha Buddha Gautama. Nanti yang terakhir itu yang sempat ada rame itu yang Kalki Avatar itu katanya Nabi Muhammad itu belum menjelma jadi begitu. Oh iya betul. Cuman ini ada satu dia yang aneh itu dia membawa nama Yesus Avatar. Ini Kristen Sulawesi Utara ini Kanda. Kayaknya iya betul. Iya, nanti kalau masuk lagi saya tanya lagi. Dari mana ceritanya ada mana dia? Yesus Avatar? Oh, udah hilang? Kabur dia. Takut sama Pak Alwan gitu ya. Tidak juga. Dia ini apa namanya? Memang nggak mau nggak kayak Bang Zuma pasti gemes juga itu, nggak mau diskusi, dia maunya itu kita dia mau menjelaskan gitu. Ya, kita duduk kayak anak TK, dia bicara sampai
puas begitu berkhotbah dia. sendirian. Iya. Ya, gitu. tadi dia sempat membenarkan Yesus, membenarkan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pijakannya itu rapuh. Kenapa? Karena ternyata Krishna itu diperanakan oleh Basudewa dari ibunya sendiri yang Dewaki itu. Betul 5.000 tahun yang lalu. Kalau Krishna itu kan cerita di Mahabharata. Ya, Iya. Nah, iya kalau biasanya mereka ada dua ini sih Kanda kalau di Hindu itu ada yang terima itu sebagai Pancaveda, ada yang menganggap itu sejarah. Nah itu yang Bapak ini tadi dianggap itu cuma sejarah. Jadi dia kayak gini loh, kayak orang Katolik percaya dengan Deuterokanonika, orang Protestan menganggap itu apokrifa, kira-kira kayak gitu. Jadi tidak diakui sebagai kitab suci. Mare raga nama takon ulin ijeun nih. Nggak. Apa Nggak. tuh melukat, apa Nggak. tuh Nggak. tumpek wayang. jangan Bang. Pakai token raga metakon. Ini ada sahabat kita Bang Kerol, silakan mungkin mau bicara. Mangga atuh. Saya sebenarnya tertarik karena ada Pak Nyoman tadi. Nah, ini beliau sudah keluar. Aduh. Dari mana ini? Dari Hinduisme, Hare Krishna. Bukan dia kayaknya ini dia sempalan baru kayaknya. Ritung Dia rajin japri saya, giliran saya tanya dapat nomor saya dari mana, dia salahkan saya. Kamu salah Iya. sendiri kata dia. Kenapa masuk ke HP saya? Wah, lucu nih. Barusan saya dengar ada Yesus Avatar itu Awatara. Yesus Awatara. Aku barusan saya dengar tadi Bunda Maria menikah sama Yusuf itu sudah salah benar, batal. Kalau saya buka Matius dan seterusnya itu balik ayatnya. Itu Iya. Ben ieu mai raga nama takon. Coba tadi Bang, bahasa disuruh aja Indonesia jawab ini lagu parah. India Saya aja ngerti tadi saya. disuruh nyanyi ya. Tadi lucu tadi itu. Nggak ngerti saya bahasa Sunda. Yang waktu Bang Zuma baca ayat-ayat calte-calte itu ya. Terakhir ada Bang Jol yang masalah ini Bang Jol. Yang Fatimah Sadia tuh yang bertanya tentang Al-Quran. Itu kayak mana Bang? Maksudnya apa tuh? Masalah Al-Quran, kan dia sudah tengok di video di YouTube. Kenapa Bang Jol itu lain orangnya gitu waktu berdialog dengan Bu Fatimah Sadia. Bang Jul siapa ini rupanya? Bang Cuma Oh, kenapa dia? waktu live itu yang putus-putus suara abang yang gak sempat kedengaran suara abang itu, tiba-tiba muncul suara abang tuh kayak apa lain kayak gitu kan. Tiba-tiba saya tanya ini kenapa Muhammad tuh turun di Arab tuh. Kalau saya pilih kapan saya ingin berjumpa dengan dia, saya nasihati, saya beri satu pertanyaan konsep ketuhanan dan konsep kenabian biar saya jelaskan. Sekolah Bang Keras tuh lebih paham itu. Bang Jul kalau di YouTube mah serangan balik lagi gitu Bang. Saya dialog dengan Sopiatul gitu. Iya, Fatimah Sadia. Kapan itu ya? Udah lama banget itu. Ya, sudah lama sekali itu. Oh, waktu 2007 saya itu ya diundang grupnya. ke ini mungkin ke grupnya yang selalu di mute terus itu. Saya sama Dinda Rifa di sana. Kalau nggak salah ingat. Iya, 2007 itu akhir. Saya mau menanyakan pertanyaan sama Bang Karol ini. Bang Karol. Bang Karol. Iya. Kenapa tangannya itu? Nggak bisa ya berarti? Ya, pertanyaan apa coba? Sampai sekarang masih vegan, nggak makan apa-apa. Nggak makan maksudnya. Makan lah, gimana sih nggak makan apa-apa? Maksudnya kayak itu Mati sih kalau saya tidak makan apa-apa. yang hewani gitu. Bang Kira sehat ya Bang?
Kan saya bilang vegan. Syukur sehat. Barusan donor beberapa minggu lalu donor. Mungkin sebulan donor darah. Masih vegan masih. Iya masih. Oh. Kalau tidak vegan saya tidak akan pakai foto profil seperti ini lagi. Akan ganti. Kalau itu yang saya mau tanya itu kelompok vegan di Indonesia ini berapa banyak? Itu saya tidak tahu pasti sih. Data-datanya, Di keanggotaannya di tidak daerah seperti Bangkarol aja apa lah kan, ya. tidak seperti gereja. Di daerah Bangkarol aja gitu, yang Bangkarol ikut di grupnya atau gimana? Oh ya bisa. Sekitar apa ya? Soalnya misalnya di Maitreya sendiri pun ya, meskipun ada saran, dukungan atau anjuran untuk vegetarian, vegan, harus diakui beberapa tidak vegan. Bahkan anggota IVS sendiri ya, menurut informasi dari ketua IVS-nya, Dr. Susianto Seng, bahkan anggota IVS sendiri ada yang tidak vegan, tidak vegetarian. Jadi memang kesulitan untuk mendeteksi soal vegan tidaknya atau jumlah vegan. Gitu. Tapi berdasarkan anggota itu ada berapa banyak yang terdaftar itu? Di anggotanya itu Bangkarol itu. Kelompoknya Bangkarol. Kalau yang dilihat dari maksudnya diakses lewat keanggotaan di WA ya, saya ya masih kurang dari 100 sih. Itu pun WA saya sudah bercampur Cube of Truth Manado dengan Cube of Truth Jakarta 100-an berapa, di bawah 200-an. Di bawah 200-an kalau aksesnya dari WA. Tapi kalau itu pertanyaan terakhir, pernah enggak orang-orang vegan itu kalau misalnya lihat orang lain makan daging, dia kayak mual gitu? Beda-beda ya. Beda-beda. Kalau saya kan tidak dari sononya ya. Jadi tidak, biasa saja kalau saya. Mungkin yang tingkatan dari janin atau yang tingkatan sudah lebih fanatik mungkin akan seperti itu. Kalau saya ya biasa saja sih. Kalau saya. Iya. Ya oke. Iya sebetulnya karena tadi ya Pak Nyoman awal-awalnya menyebut Hare Krishna. Setahu saya Hare Krishna juga itu termasuk yang mempraktekkan vegetarian. Bahkan tidak mengkonsumsi bawang-bawangan kalau mereka. Yang saya tahu ya. Hare Krishna. Errol kalau makan ngadep matahari ya? Tidak, biasa saja. Oh, kirain gitu ngadep matahari. Soalnya vegan kan kalau makan dia berfotosintesis ya. Ya, mirip apa ya, tumbuhan. Bercanda Errol, bercanda. Iya, tahu. Tapi sebenarnya vegan itu makan apa aja kan, bakteri juga hewan. Kalau mereka makan ada hewan juga mereka makan. Jadi nggak ada yang murni vegan. Iya nggak ada. Iya, makanya yang gitu vegan sejati itu Akhi Alon yang ngadep matahari gitu loh. Ngadep matahari vegan sejati tumbuhan. Vegan sejati itu yang begitu. Kalau vegan sejati mungkin minum air aja kali ya. Air juga ada bakterinya. Ada bakterinya. Ada bakterinya. Makanya bahkan itu ada yang itu yang kayak bunga tarian. gitu loh, berfotosintesis. Pernah tahu udara tarian. Hanya dari udara sama air. Iya, vegan sejati itu makan sinar kan. Nah, termasuk itu. Tapi kalau saya lihat ini mereka vegan ini bukan motif agama, motifnya kesehatan, ya kan ya? Carol ya? Iya benar, ada motif kesehatan. Mana ada vegan sehat, tubuh butuh protein, nggak ada protein asam urat kalian. Ya jadi makanya dibilang standarnya bukan hanya standar ganda, standarnya banyak. Kalau ya, mereka, saya misalnya dari penjelasan saya hanya mampu menjelaskan dari 5 misalnya, berarti standarnya 5. Kalau yang lain mampu 9 sesuai dengan foto profil saya ada 9 ya. Berarti standar mereka 9. Tapi itu kalau saya baru 5. Kalau ditelusuri itu pasti balik-balik pasti ke ajaran Hindu sebenarnya.
Hmm. Bisa dipungkiri itu. Tapi Jatuh-jatuh kalau Hindu yang Karena lebih strict V- sih apa? Jainisme. Jainisme. apa itu? Jainisme. Baru Itu dengar kalau saya. tidak salah kelahirannya kemunculan Jainisme itu antara Hindu dan Buddha. Jadi antara Hindu dan Buddha Jainisme. Ya mereka lebih strict lagi. Makan tumbuhan, makan buah misalnya. Makan buah itu harus yang dari jatuh, buah yang jatuh, bukan dipetik. Nah itu repot lagi tuh. Gitu ya. Jadi kepiting buat apa Iya. jadinya? Kepiting ya untuk mengisi alam. Kalau Mengisi saya alam ya menjawab keseimbangan alam. Keseimbangan. Keberadaan mereka sudah suatu maksud, sudah tujuan. Buat Sudah ada maksud. kepiting. Keberadaan mereka di Ikan alam. nila buat apa itu jadinya? Kemarin kami bahas itu tuh, yang menariknya itu Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bahas dengan Bang Julius itu gini, Calvin. India kan nggak apa sapi itu nggak boleh diapa-apakan kan, nggak boleh diekspor. Tapi kenyataannya itu diekspor juga gitu. Yang parah itu nama-nama perusahaannya itu nama-nama Islam coba. Kabir, aduh betul-betul itu. Ya berarti pengekspornya Muslim kali? Gitu nggak? Bukan orang Hindu asli. Oh. Iya, orang Hindu asli. Kabir Karena TBK ini kok apa TBK. namanya? Kalau di Bali sendiri yang nggak makan sapi itu ya yang memang apa? Yang pemangkunya, pedandenya gitu loh. Orang-orang yang biasa makan aja. Wah, kalau mereka ke India bisa di babak belur itu. India ya memang pemahaman atau penghargaan mereka terhadap sapi Oke, sangat izin tinggi ya. izin ya, sholat ya, udah zuhur. Monggo. Kalau tidak salah di India itu ada setiap orang punya 7 ibu. Ibu Pertiwi, ibu dari istri imam mereka atau istri Brahma juga mereka itu disebut ibu. Apalagi satunya ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui maksudnya di sini ya ibu kandung, kemudian ibu dari sapi ya, sapi kan memberikan susu. Ada 7 yang saya tahu, cuma berapa itu? 3 atau 4. Ibu yang menyusui, ibu kandung, terus ibu apa lagi? Ibu Pertiwi dan ibunya Pertiwi. apa istri Brahman atau gimana itu? Oh, ibu Istri dari Pertiwi, pedando itu gitu. ibu kota, Termasuk ibu juga. ibu negara. Jadi banyak kalau itu ibu negara, ibu kota. Lebih dari 7. Makanya kan sapi tidak disantap kalau di India. Beda kalau di tempat lain ya, kornet Yahudi. sapinya. Carol, kalau di Katolik delik pengakuan dosa masih berlaku nggak? Carol. Mute itu. Carol, delik pengakuan dosa masih berlaku nggak kalau di Katolik? Ini aku yang ke-mute apa Carol yang ke-mute ini? Carol. Oh, Carol. Oh, aku belum assalamualaikum ya. Aku belum assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu bersemangat pagi ini. Ini aku mau bagi-bagi ini, Kang, ada yang mau bagi-bagi amunisi dari Carol ini. Carol ngasih tahu. Ada namanya di dalam Katolik itu legum gentium atau cahaya untuk orang-orang Gentile yang non Israel itu Lumen gentium. Lumen gentium nomor cahaya 16. untuk bangsa-bangsa, cahaya bagi bangsa-bangsa. Cakep. Nah, lumen gentium nomor 16 ini punya Katolik ya, menyatakan bahwa Muslim masuk surga. Allahu Akbar. Itu ada lumen gentium nomor 16, dicek aja itu di katolik.org itu, dicek aja di situ. Buset, baru tahu kita. Jadi ini ibaratnya Katolik ngajak berdamai dengan Islam ya. Kita nggak usah nyerang-nyerang Katolik lagi. Udah kalah kita urusannya sama Katolik. Di surganya Katolik kita masuk surga. Aduh. Kocak banget aja.
Errol nih ditanya bilik pengakuan dosa nih, kayak menghindar begitu. Oh iya, itu dong jawab dulu dong. Kalau pasturnya yang berdosa gimana ya? Apa masuk juga ke bilik itu? Wah, ini cari masalah sama Kang Ade ini, Carol ini. Ditanya-tanya nggak nyautin dari tadi. Gak apa-apa, nggak jawab juga. Masa saya mah harus tanya Ustadz Juma nih tentang bilik pengakuan dosa? Alhamdulillah. Karol mungkin segan Bang Ade mau jawabnya. Gimana? Segan mungkin lihat aura Bang Ade kan berbeda kan. Oh, segan lihat Bang Kores. Nyari ribut ini sama Kang Ade ini, Carol ini. 2 kali ditanya nggak nyaut. Tadi yang lain bahas apa, nyaut dia. Carol ini macem-macem ini. Emang rata-rata orang Katolik paling nggak mau kalau udah nyangkut bilik dosa. Iya loh. Padahal udah ada aplikasinya loh, bagus loh. Pengakuan dosa online itu aku pengen nanya ke sana itu. Jadi konsepnya gimana itu Bang Slayer? Pengakuan dosa online itu. Nah itu dia, coba nih ya kita, aduh nggak bisa dikasih lihat di sini, harus lewat HP. Ada itu, bilik pengakuan dosa online. Jadi mungkin kalau ngaku diketik gitu, terus di post